We got robbed by Instagram. Oh my God, what happened? We got robbed. I'm so sorry, guys. I'm not sure what happened. Um, Wait, stop. I'm back. Hi, Mega. Back on again. We're back on. What happened? Hi, Aprilia. Welcome. Hai Kak Anti. Oh, mati lampu ta di Jogja. Kamu di Solo ya? Di mana? Uh, di Jogja Di ini Jogja. kayak di sini tuh hujan, terus terang hujan, terang kayak gitu terus. Jadi bergantung sama wifi. Jadi kalau mati lampu nggak ada sinyal Ya ampun. Tapi tadi aku sempat khawatir gitu. sih kamu nggak bisa join. Tapi I'm very happy that you're here with us today. Oh, Welcome. Mungkin kamu bisa tadi Kat yes, sama Mega udah I'm kenalin diri sedikit. here. Halo. Mungkin kamu bisa share Mm-mm. kayak who you are, terus kamu lagi ngerjain project apa sih sekarang belakangan? Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Aprilia. Maaf ini kalau agak gerok-gerok ya. Cuacanya emang kayak gini. Jadi aku akhir-akhir ini ya sebenarnya sama sih, nggak akhir-akhir ini. Dari dulu sampai sekarang sama, tetap gambar aja. Gambarnya untuk project-project ya kadang untuk stok, kadang untuk NFT, kadang commission, macam-macam lah. Pokoknya yang ada digarap aja. Gitu kira-kira Kak Oke, Anti. siap. Nanti kita ngobrol lebih dalam lagi ya soal project-projectmu sama how you gimana caranya dulu kamu. Aku ikut medok. Ya apa ini? Cendrat menular Menular ya. ya. Selain watokku saya menular medoke yo menular gitu ya. Nanti kita ngobrol lebih ya soal projectmu. Nah, tadi aku lagi tanya Mega nih sebelum mati live-nya. Awal mula motivasimu, kamu kan waktu di Surabaya, kamu lawyer ya. Dan awalnya emang kamu belajar hukum. Terus tiba-tiba kamu memilih ini buat spesifik mau terjun ke ngurus jadi law consulting di blockchain. Dan banyak project lain di blockchain juga tuh awalnya gimana sih? Oke, jadi dulu tuh aku beli kripto bener-bener tahun 2017 akhir gitu kan. Itu bener-bener at the top dan itu aku tuh salahnya adalah kayak aku nggak riset atau apa, cuman kayak lagi hype aja terus aku beli. Terus akhirnya harganya jatuh, jadi kayak aku nggak tahu gitu harus ngapain lagi. Cuman kebetulan aku dapat kerjaan yang remote dan aku relocate gitu dari Jakarta ke Bali. Jadinya waktu pindah ke Bali kebetulan community-nya itu kenceng banget dan kayak aku kenalan sama semua orang, terus orang-orang ini juga ngajarin aku gitu kayak oh crypto tuh nggak cuma trading doang, nggak cuma nungguin harga turun atau harga naik gitu lah. Jadi kayak ada teknologi di belakangnya, ada juga kayak cultural movement gitu. Jadi kayak gara-gara itu aku jadi kayak lebih passionate soal crypto karena kayak itu nggak cuman kayak cuan doang gitu kayak tapi juga ada berbagai macam hal di dalam crypto dan blockchain itu sendiri jadi itulah kenapa pertama aku mendalami crypto and blockchain gitu. I see. By the way, Beb, itu banyak yang komen, dia suaramu kayak kurang jelas. Mungkin bisa ganti ke speaker HP maybe ya. Coba ya, sorry Coba ya. I see. Kalau Aprilia sendiri, kamu banyak fans loh. belum ya. Gimana ini komen? Guys, fokus ke tanya soal crypto, blockchain, NFT ya. Jangan tanya WA-nya. That's not the point of this talk. By the way, udah kedengaran jelas belum? Better ya? Better nggak teman-teman Tokonauts? Coba ngomong lagi, Mac. Hai, kedengaran nggak? Hai. Udah better. Sip. Hey. Nah, kalau aku lihat sendiri ini, setauku kamu dulu sebelum NFT emang udah ilustrator kan ya, betul ya? Sebelum bikin NFT. Nah, gimana, how did you jump, akhirnya kamu memutuskan kalau aku mau nih jualan artku, atau aku mau nih gabung komunitas NFT itu dulu,
ada triggernya nggak waktu itu? Ada apa yang terjadi? Karena kan kalau ilustrator itu kan biasanya kita punya komunitas ya, kayak komunitas sesama ilustrator. Jadi kalau ada berita gosip-gosip apa itu langsung menyebar dengan cepat gitu. Nah, termasuk NFT. Jadi awal-awal dulu, ini lumayan NFT ini kayak bagus kayak gitu. Terus ada beberapa teman yang pastinya cowok ya, karena nggak tahu kenapa masih kurang yang cewek-cewek main NFT. Jadi kayak mereka tuh udah banyak yang upload nih di karya-karyanya ada yang di marketplace lagi. Iya sih namanya kayak platform-platform kayak gitu banyak. Terus akhirnya ya namanya juga kadang kan kita penasaran kan kok heboh gitu, ya udah kita coba aja. Jadi kayak sebenarnya cuman coba-coba, mesti teman-teman juga kayak gitu ya nggak sih, kalau kita ada hal baru pasti pengen nyoba walaupun itu nanti gimana. Yang pasti aku yang nggak tahu tuh adalah ternyata kalau mau pasang karya kan harus pakai biaya minting. Nah itu yang aku cukup wah, ternyata ada biayanya juga, berarti kayak aku harus benar-benar bikin karya yang bagus kayak gitu, karena kita harus mengeluarkan modal dulu sebelumnya. Iya, banyak orang yang kecele gitu juga sih, kayak ngiranya everything is free, terus begitu tahu ada biayanya, jadi mereka nggak prepare terus langsung nggak jadi gitu. Padahal kan sebenarnya itu bisa lah ya dipersiapkan di awal. Nah, tadi kan kamu bilang kalau misalnya karena ada tren NFT itu, terus kamu memutuskan kalau aku mau join gitu. Sebenarnya ini mungkin pertanyaannya lebih ke Kat sama Aprilia ya, yang lebih heavy on NFTs. Aku sering banget ngobrol sama, we have like many great artists, apalagi di Bali, aku sering di Bali, kayak banyak banget seniman-seniman yang sangat berbakat lah gitu, very talented gitu. Cuman mereka tuh reluctant, kayak belum siap atau belum mau berani gitu untuk terjun ke NFT. Soalnya menurut mereka tuh kayak terlalu overwhelming gitu kan, kayak nggak tahu gimana caranya, terlalu banyak. Aku harus punya wallet lah, aku harus download apa tuh MetaMask, apa tuh SafePal, apa tuh OpenSea, apa tuh Tokomall, kayak for a new person tuh sangat overwhelming kan, the whole shifting dari conventional art ke digital art, hence NFT ini. Mungkin bisa share dulu, ada nggak sih tips and trick atau misalnya kayak pro tipsnya kalian nih gitu, supaya bikin the whole process tuh nggak memusingkan. Itu first step to do-nya apa sih gitu? Mungkin Kat dulu. Kalau dari aku emang bener sih, NFT itu atau dunia blockchain itu emang overwhelming banget. Nggak semua orang akan langsung itu mau. I think language yang dipakai juga atau bahasa-bahasa yang dipakai di dalam dunia ini juga lumayan kayak intens. Tapi I think the best way kalau misalnya seniman itu emang bener pengen banget berkarya dan pengen belajar tentang NFT, menurutku bisa join dulu komunitas, apalagi komunitas yang seperti Mbak April gitu, pasti banyak banget tips yang bisa membantu orang yang baru mau berkarya di dunia NFT. Sebenarnya kalau bisa dibilang blockchain teknologi ini sangat advance ya. Ya menurutku kayak it will change landscape of creators. Nah, artinya apa? Kalau misalnya kita lihat kita kan sehari-hari itu, kalau aku sebagai content creator atau maupun aku sebagai seniman, aku kan berkarya, aku taruh karya aku di dalam social media platform, ya kan. Tapi di dalam social media platform tersebut mungkin nggak ada fungsi atau mungkin belum ada fungsi yang dimana aku bisa langsung menjual konten aku nggak bisa monetize, kan. Aku nggak bisa menghasilkan duit dari konten-konten yang aku taruh until satu point. Jadi untuk banyak creator sekarang ini, mereka juga explore blockchain teknologi karena di dalam ekosistem ini sebenarnya banyak banget kerjaan yang mirip-mirip ke apa yang sekarang mungkin kita udah familiar, tapi di dalam Web3 juga ada banyak opportunity yang bisa dieksplor. Nah, menurutku jangan terlalu takut. Satu, mungkin ngobrol dulu sama orang yang 11-12 yang lebih mirip, maupun kamu seniman atau maupun kamu dari investor atau maupun dari
perspektif yang beda ya. Jadi itu sih tips aku. Thank you, Kat. Kalau Aprilia ada itu nggak? Sepatah dua patah kata nggak? Jangan tegang tuh. Kayak foto ijazah. Ya apalagi itu ya bener sih kata Mbak Kat, kayak kita kayak overwhelming banget. Tapi apalagi aku ya kan kayak deso lah istilahnya, apalagi yang hal kayak gitu, waduh apa iki dasnya tuh udah mumet mumet banget sih aku tuh kayak gitu. Jadi kayak untungnya ada komunitas yang bantu. Jadi kayak kalau misalnya nggak dibantu komunitas, paling langkah kedua itu aku udah banting HP kayaknya, soalnya harus wallet ini, terus belum lagi nanti mata uangnya apa, ini itu, switch apa, ini itu, aduh ya ampun. Nah, saya mumet disian, jadi buat teman-teman yang mau terjun, mending cari mentor, apa cari temen, apa masuk komunitas, biar kayak ada penyemangat, ayo, masih langkah kedua, kita ke langkah selanjutnya, terus langkah selanjutnya, kayak gitu. Jadi mungkin yang pertama harus cari teman-teman yang like-minded ya, yang emang mungkin udah nyemplung duluan dan bisa kasih motivasi lah gitu, biar nggak nyerah di awal. Iya, ngerti paham. Betul. Kalau Mega nih, Mega sebenarnya juga kamu punya lah ya NFT. I think you showed me some of your portfolio juga. Kalau Iya, kamu aku sendiri lebih dulu ke awal-awal kolektor. Iya, lebih ke kolektor, bener. Kalau awal-awal dulu itu ada waktu kamu mulai nih jadi law consulting di perusahaan-perusahaan blockchain, terus kamu juga menginisiasi. Jadi Mega ini punya Telegram group teman-teman Tokonaut di Bali, namanya Crypto Girls in Bali. Dan kita kayak sebulan sekali emang meet up cewek-cewek doang nih, cuma terus and talk about cryptos and projects and sharing about like strugglingnya apa sih, karena sebenarnya ini kita bisa bahas lebih panjang lagi soal strugglingnya perempuan sama laki-laki di tech industry, apalagi blockchain itu pasti berbeda gitu kan. Jadi Mega ini initiate all of that gitu. Awal mula kamu terjun tuh udah challenge-nya nggak? Ya ada challenge-nya, dan apa yang bikin kamu tetap keep going gitu buat lanjut terus? Kalau challenge pribadi sih satu ya itu tadi sih udah disebut sama Kaket sama Mbak April, kalau itu tuh overwhelming banget dan aku kayak berusaha kayak buka internet juga it's a jungle gitu, kayak susah banget mau baca what is blockchain, itu kayak nggak ada gitu yang bisa ngejelasin secara concise dan simple apa itu blockchain gitu kan. Jadi kayak ya aku waktu baru setelah pindah ke Bali dan kenal orang-orangnya, itu mereka yang bisa ngejelasin dengan bahasa yang bisa aku ngerti gitu. Jadi ya jadinya cara ngeituin challenge-nya ya mau nggak mau kita harus punya teman atau kayak community yang bisa support kita. Kalau misalnya nggak ada di kota kita ya kita harus nyari gitu, at least kayak sekarang udah ada Instagram, Clubhouse, Twitter Space dan segala macam, semua orang yang kayak tiap hari bisa gitu ngejelasin apa itu, jadi kayak tinggal cari aja resource-nya gitu sih. Terus aku kayak bikin Telegram group juga tujuannya itu karena kan free kan, jadi kayak biar orang-orang apa ya, cewek-cewek, karena tiap kali aku ke crypto meetup di sini tuh sausage party emang sih, kayak selalu at least 80% cowok lah. Dan pernah kayak zaman 2020 itu kayak sebelum crypto booming yang kedua kalinya itu bener-bener aku kayak bisa cewek sendiri gitu di situ, dan lama-lama boring juga ya, kayak too much masculine energy di crypto meetup. Jadi aku inisiatif buat bikin grupnya itu sih. Ya, and it's been very helpful sih, karena kadang-kadang perempuan apalagi yang baru mulai ya, newbie, itu kadang kita afraid to ask questions because takut dianggap kayak ya bodoh lah atau apa gitu. Well, that's not the case gitu kan. Jadi ya, thank you Mega for creating the group. Aku ada pertanyaan nih bener ya, aku lemparin pertanyaan dulu ya dari teman-teman Tokonauts. Ini ada yang khusus tanya buat Kat Halim. Tadi sempat bilang utilize NFT untuk perkuat brand. Apa nih contohnya? Dan apakah it works? Dari Wena SDS. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi
banyak banget sebenarnya multinational brands itu mulai untuk mau exploring NFT. Tapi satu hal yang mereka sering lupakan adalah relevansi. Jadi sering banget kalau misalnya kita mau masuk ke dunia NFT, kita mau membuat sesuatu yang basisnya itu moving forward ke Web3, kita harus ingat klientel atau customer target konsumen kita yang di dalam Web3 itu beda banget dengan konsumen yang mungkin ada di brand sehari-hari. Jadi satu itu adalah benar-benar nanya diri sendiri dulu, kayak apakah sebagai brand kamu tuh peduli dengan Web3 atau blockchain. Kalau misalnya jawabannya ya enggak, menurutku opportunity ini although sangat wow, nggak perlu dipersu juga. Blockchain or NFT is not for everybody. Sering banget orang lupakan itu. Terus kedua, relevansi. Gimana sih cara kamu membuat brand kamu relevan di dalam komunitas NFT atau NFT enthusiast atau komunitas yang suka sama blockchain. Kadang banyak banget cara, dan salah satu cara yang terbaik di dalam ekosistem ini adalah berkolaborasi sih. Jadi seperti yang kita lihat, Bored Ape Yacht Club itu digandeng sama Adidas. Adidas mau masuk ke dunia metaverse. Daripada mereka membuat NFT sendiri, which sebenarnya mereka bisa juga, kan? Mereka juga bukan perusahaan yang nggak punya duit. Jadi dia milih untuk menggandeng influencer NFT, G-Money, dan dia juga menggandeng kayak project-project yang sangat terkenal di dunia kalangan NFT, yaitu Bored Ape dan juga Punks Comic, untuk meluncurkan NFT pertama mereka. Jadi itulah menurutku adalah sesuatu yang relevan untuk konsumen yang di dalam Web3. Emang mau nggak mau sih kayak a lot of brands are moving toward that direction ya. Mungkin slowly, cuman mungkin at some point bakal all at once juga ya, Kat ya. Kalau dari contoh dari banyak banget hal kayak teknologi itu selalu akan berinovasi gitu. Tapi nggak semua orang perlu untuk benar-benar kayak integrasi teknologi itu ke bisnis mereka. Karena teknologi untuk bisnis masing-masing kan beda yang diperlukan. Dan yang diperlukan sama konsumen, yang dimana mereka adalah konsumen brandnya, ya mereka juga memerlukan hal yang berbeda gitu. Jadi balik lagi ke target konsumen sih. Kalau dari Aprilia ada nggak punya pendapat nggak soal itu? Apa ada nggak sih brand Indonesia yang udah mengutilize NFT? Kemarin sih titik temu kayak collab sama toko mall buat bikin NFT yang holder NFT-nya tuh bakal bisa kasih holder NFT-nya bakal dapat some sort of privileges gitu, kayak discounts or some sort of thing. It can start a very small thing ya, kayak membership card gitu misalnya, atau event ticket gitu. Iya. Ada kok goods department yang membuat Bright Spot Market di Jakarta. Mereka juga mengeluarkan NFT, di mana kayak NFT itu bisa diganti ke beberapa privilege dan kayak diskon dan lain-lain sih di di toko mereka. Ya, benar. Kalau Aprilia sendiri biasanya udah pernah belum diajak kerja sama brand buat NFT? Kalau sama brand belum pernah sih. Mungkin sama sesama ilustrator kayak gitu, mau bikin-bikin kayak yang avatar itu kayak gitu. Tapi kamu gitu open kan? Tapi masih ongoing. I see. Tapi kamu open kan kalau ada brand yang mau reach out ke kamu buat collab? Open tentu saja. Nih yang nonton ya, kalau misalnya mau ngajakin Aprilia buat join, go ahead. Aku ada pertanyaan lagi nih buat Mega, mungkin ya lebih cocok buat Mega. Menurut kamu nih, a bit general, but I'm sure you have
good perspective on this question gitu. Sebenarnya blockchain sama crypto tuh walaupun udah diomongin secara lumayan konstan, but actually the industry itself is very new kan gitu. And banyak, kalau sampai ada yang pernah bilang ke aku, kalau ada orang bilang ke kamu kalau dia tuh expert NFT, jangan percaya. Nobody is an expert in NFT karena semuanya masih learning gitu. Belum ada yang bisa cukup explore what it has to offer sampai bisa bilang I'm an expert gitu kan. Nah, kalau pendapatmu sendiri nih, sebenarnya what do you think about the prospect sih dari blockchain? Mungkin web3, kamu juga suka banget sama web3 kan, web3, blockchain, crypto itself 3-5 tahun mendatang menurutmu will it like, is it just a trend yang will go away ataukah are they here to stay gitu, gimana menurutmu? Ini mungkin pertanyaan juga buat Aprilia sama Kat nanti ya, cuman mungkin Mega dulu. Okay. Kalau menurutku pribadi sih prospeknya bagus ya, dan kayak maksud aku as I mentioned before, itu tuh bukan cuman cuan doang. Kayak kebanyakan orang sekarang kalau misalnya ngelihat NFT atau kripto, itu pasti dicarinya yang kayak, oh, which one that will get me rich quickly gitu kan. Sedangkan kayak kalau menurut aku pribadi, itu sama sekali, ya itu it's a tiny part of it gitu. Kalau misalnya blockchain dan Web3 itu potensinya sangat besar, dan untuk 3-5 tahun ke depan kita bisa ngelihat yang namanya apa ya, kayak perubahan kultural, perubahan teknologi, di mana kayak sama kayak dulu kita sebelum kayak zaman kita SD lah, kayak itu kan pertama ada kayak Friendster, ada Facebook gitu-gitu, dan awalnya juga orang juga apaan sih sosial media, kayak ngabisin waktu aja, padahal terus sekarang kayak semua orang, bahkan we're talking right now on Instagram gitu, jadi kayak it became an integrated part of our lives. Dan menurut aku sih nanti crypto, blockchain, dan Web3 ini bakal jadi integrated part of our life. Dan itu bentuknya apa? Mungkin kalau untuk sekarang, contohnya wallet aja ya. Kayak sekarang kita kalau misalnya sign in harus kayak either email atau password. Terus kalau nggak gitu sign in with Google, sign in with Facebook gitu. Nanti kedepannya mungkin aja kita bisa kayak join social media dengan kayak Web3 wallet kayak gitu. Gitu sih mungkin kalau menurut aku pertamanya, tapi nanti kedepannya itu menurut aku bakal jauh lebih besar lagi. Maybe we will spend more time on the metaverse, kayak instead of kayak social media kan kita sekarang nge-share-nya kayak video atau foto gitu. Nah nanti kalau di metaverse kita bisa ngedandanin avatar kita gitu, atau kayak gimana gitu sih pandangan aku. Nice. Kalau menurut Aprilia dulu deh mungkin. Menurut kamu as a creator ya, sebagai seniman, mungkin bisa kasih lebih perspektif as from the creator side gitu. Kalau menurutmu 3-5 tahun lagi piye sih sakjane masa depane NFT atau blockchain atau crypto iki menurutmu ya? Nah, nek sama konco-koncoku, teman-teman terutama di komunitas, lagi-lagi komunitas ya teman-teman. Komunitas di Illustrator kan di situ ada juga ilustrator yang dia tuh sebenarnya udah punya nama gede gitu. Nah, di Lalae dia tuh nggak main NFT, tapi karyanya dia itu wes dimasuk ke NFT sama orang pembajak lah. Terus malah dia yang dapet cuan kayak gitu. Nah, itu kayak sesuatu hal yang bikin orang-orang teman-teman kreator tuh juga kesel. Jadi kayak ini tuh bermata dua banget, kayak unda-undi gitu. Di satu sisi intinya biar kreator itu dibeli kayak nggak, royaltinya tuh kayak terus-terusan, walaupun dijual lagi dia masih dapat royalti, tapi di satu sisi kok yo ono sik membajak kayak gitu. Jadi tapi bagiku, nah aku lebih melihat ke yang sisi niat awalnya dulu. Niat awalnya dari NFT itu kan kayak biar kreator itu tetap mendapatkan haknya walaupun si karya itu udah dijual lagi sampai ke tangan keberapa. Nah itu kayak aku lebih ke di situ sih. Jadi kalau basicnya atau awalnya atau niatnya udah bagus, nah nanti 3-5 tahun ke depan aku berharapnya ini akan terus seperti itu. Jadi walaupun banyak isu-isu gonjang-ganjing, horeg, miring kayak gitu tentang perilustrasian yang banyak orang membaca terus dimasukin NFT
itu ya gimana lagi, kita harus melawan dengan cara kita harus bikin NFT-nya duluan, jangan sampai keduluan orang lain. Soalnya kan mereka, aku males masukin karyaku ke NFT, akhirnya dijukuk uang kayak gitu. Gitu sih. Iya. Jadi aku optimis. Biasanya Iya. dimasuk kemana Mbak April? Kalau kan katanya sebelum dimasukin ke NFT di-upload di tempat lain gitu. Biasanya di mana? Biasanya di Behance, kadang apa di Dribble. Itu nggak ada copyright-nya di Behance gitu-gitu? Maksudnya yang karyanya itu kan mereka masukin ke Behance apa itu kan mungkin sebenarnya itu udah project komisian gitu, tapi sama orang yang nggak bertanggung jawab tuh teko di save terus di upload di NFT kayak gitu loh. Jadi bagi artisnya sendiri loh itu karya itu sebenarnya udah dibeli orang, aku nggak bisa masukin ke situ gitu. Jadi gitu, lebih ke kayak gitu. Tapi kan kadang banyak juga artis itu dia upload karya tuh nggak komisian, jadi murni personal project aja, kayak iseng-iseng setiap hari upload satu karya kayak gitu. Tapi mereka nggak pakai NFT. I see. Mungkin kedepannya berarti yang harus lebih diperhatikan buat developer atau misalnya orang yang di project NFT itu lebih ke security ya, keamanan buat kreatornya gitu, buat make sure kalau karyanya nggak dibajak orang gitu mungkin ya. Soalnya ya sih memang kayak kemarin tuh aku lihat Tahi Lalat, kalian tau Tahi Lalat ya? Tahi Lalat tuh tiba-tiba punya akun di OpenSea dan udah ada yang beli kalau nggak salah NFT-nya. Tapi ternyata mereka bikin statement kalau mereka nggak punya, kayak gitu-gitu sih mungkin. Tapi I'm sure kedepannya bakal lebih baik, nggak bakal kayak sekarang. Kalau menurutku itu juga tanggung jawab. Betul. Itu juga tanggung jawab. Ini sih kayak yang beli sih buat research, kayak kalau misalnya Tai Lalat itu kan kayak terkenal gitu kan. Jadi kayak harusnya mereka research dulu sih. Kayak ini benar nggak Tai Lalat bikin NFT collection gitu. Yes. Be a smart buyer juga ya berarti. Jangan-jangan Tai Lalat yang Tai Lalat beneran. Tai beneran. Jorok. Kalau menurutnya gimana? Soal itu, like the prospect of NFTs, blockchain, and what it has to offer, kayak 3-5 tahun, berarti berapa tuh ya, 2000, let's say kita ngomongin tahun 2025 gitu. Kira-kira udah secanggih apa sih? Oke, jadi Web3 kan fokusnya banyak di decentralization ya. Jadi lumayan banyak banget etis yang tidak terjaga, maupun itu scam, maupun itu rug pull, banyak sih. Jadi mungkin kalau dari aku, mungkin 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, aku ngelihat di space ini makin akan ada ethics, values yang lumayan kenceng sih. Karena kayak banyak banget sih sebenarnya kayak di dunia atau ekosistem NFT itu mereka banyak mengedukasi orang terhadap kayak ini contohnya nih OpenSea kemarin banyak banget phishing account terus kena hack dan lain-lain kan. Terus banyak banget orang yang mengedukasi ya kan, tanpa sebenarnya mereka juga nggak ada insentif, kayak kalau misalnya gue edukasi kan gue juga nggak dibayar gitu kan. Jadi salah satu hal yang gue lihat akan ada perubahan di kayak rules ya kan, playing field-nya tuh kayak gimana. Itu akan berubah. Terus kedua, menurutku makin akan lebih mainstream, karena kalau kita lihat dari sisi teknologi sekarang kan mass market social media platform seperti Instagram, Twitter, mereka udah masuk ke dalam kayak digital asset sebagai social credibility kan. Jadi itu juga akan mulai menonjol, karena gimana sih cara kita merepresentasikan kita sendiri di dalam sosial media atau di dalam dunia Web3, karena itu akan menjadi salah satu tema yang lumayan besar sih. Dan hopefully 3 tahun ke depan kita juga akan melihat lebih banyak minority groups, lebih banyak perempuan itu mempunyai resources yang lebih banyak untuk bisa menginvest atau bahkan berkarya.
I totally agree sih sama kalian bertiga. It still has a lot to offer. Banyak ternyata yang tanya, girls. Maaf ya teman-teman. Oke, satu-satu ya kita cari yang bagus. Dari Arif Setiau underscore. Ini mungkin lebih ke Cat ya, because I know like you're doing a lot of marketing on your NFT projects. Si Arif nanya nih, tips buat bangun komunitas project NFT biar bisa growth gimana ya? Pertanyaan yang sangat bagus dan juga salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan dari orang yang membuat project sendiri. Jadi salah satu hal yang mungkin aku bisa kasih dari pengalaman diri sendiri, aku juga bukan expert, jadi I don't claim to be. Salah satu hal adalah kamu itu harus aktif di dalam komunitas NFT. Jadi, aku ambil contoh, kalau misalnya kamu bahkan nggak bisa cara atau nggak tahu cara pakai MetaMask atau nggak tahu apa sih yang orang pedulikan, kayak kalau misalnya kamu launching project, apakah itu di smart contract-nya, apa itu art-nya, apa itu komunitasnya, itu bermasalah sih. Jadi salah satu hal adalah be aktif di komunitas, karena di dalam Web3 sebenarnya nggak besar-besar banget. NFT orang-orang yang main juga segitu-segitu aja. Jadi satu, network itu sama dengan kayak in real life ya, kayak network kita tuh sangat penting di dalam dunia NFT. Aktif di komunitas, karena kadang kayak mungkin kita mikirnya kayak, aduh kayak aku kan bukan developer, aku juga bukan artis gitu, apa sih value-value yang aku bisa bikin untuk orang-orang di komunitas. Nah sebenarnya itu pikiran yang lumayan tunnel vision ya, jadi kecil. Menurutku bisa dipikirkan lagi kayak, oke, kalau misalnya kamu tuh jago foto ya kan, mungkin bisa tuh bikin value dari foto ya kan. Kalau misalnya kamu jago gambar, mungkin gambarnya ya agak beda ya sama yang artis, kamu bisa bikin fan art ya kan. Jadi aktif di dalam komunitas itu sangat penting untuk bisa ngebawa komunitas ini, bangun reputasi, bangun juga kayak trust untuk masuk ke project kamu sendiri sih. Jadi ya, that's how I would think about community building. Dan itu need a lot of consistency ya, Kat ya, mungkin ya. Kayak would say it's quite hard work ya. Kayak building komunitas dari zero. Kayak you need to like it's like kalau misalnya nih kayak ambil contoh aja, kayak kamu mau berbisnis ya kan, kamu mau bikin project baru, mau bikin kayak warung Indomie gitu. Terus kayak kalau misalnya kamu punya teman yang sangat dekat, terus kamu tuh sering kayak nongkrong sama teman-teman kalian, kan pasti mereka akan ngebantu kan. Kalau misalnya kamu mau bikin bisnis, jadi ambil analogi itu aja. Yeah, true. Ada yang mau nambahin mungkin dari Aprilia? Kamu kamu punya pengalaman juga nggak di community building mungkin untuk buyer of your NFT atau sesama teman-teman kreator gitu? Bang Osisnya jatuh di mana? Kalian tuh? Belum ada sih, tapi cuman sering ngikut-ngikut di Discord orang-orang yang udah bikin gitu, cuma ikut nimbrung-nimbrung. Ya mereka kayak sering hangout atau bikin games, bikin meme yang lucu atau apa, pokoknya selalu ada kegiatan kayak gitu biar orang-orangnya tuh kayak semakin akrab satu sama lain, terus mereka solid, jadi kayak komunitasnya semakin rame gitu sih. Kayak kita anggap aja kalian di OSIS gitulah guys, kalau masih SMA dibikin gimana Pak Karang Taruna lah. Jadi kayak gimana caranya biar organisasinya maju, kan mesti harus ada kegiatan kan, atau ada apa gitu. Terus ada satu orang yang dia itu tugasnya, maaf ada motor, tugasnya kalau di bahasa Jawa tuh apa ya istilahnya, ngopiak-ngopiak gitu. Nah gitu, jadi ada orang yang ayo kita bikin ini, ayo bikin ini gitu. Kacau. Ya, aku lagi baca pertanyaan Mil yang bagus. Kalian tanya yang bener dong guys, jangan tanya WhatsApp terus, capek loh bacanya.
Bentar. Eh, 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 Kak, jelasin pantas koleksi aja. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari Arjuna Anwar underscore ya. Ini Mega juga bisa tanya soal bisa jawab soalnya kamu kolektor. Tips memilih NFT yang nilainya bisa bertumbuh di masa depan, Kak. Kamu punya tips and trick nggak? Soalnya kan apalagi NFT itu sekarang very saturated ya, kayak banyak banget. A lot of people are jumping in. Belum sebanyak yang kita harapkan, apalagi belum sebanyak dari female creator yang kita harapkan. Cuman udah banyak kan. Do you have any tips or trick like buat choose project mana sih? Kalau kalian mau decide to invest in a project atau in a brand, apa yang kalian pertama kali perhatikan? Gitu? Mungkin bisa dari Mega dulu. Oke, kalau aku pribadi sih, aku pertama ngelihat artnya sih itu aku suka atau enggak, karena kayak same with collecting other things, kayak gue nggak mau gitu ngekoleksi sesuatu yang kayak guanya sendiri nggak suka ngelihatnya gitu kan. Jadi gue beli sesuatu yang gue emang suka bentuknya. Terus kedua sih biasanya roadmap, karena kayak kalau misalnya kita mau nyari yang bakal tumbuh ke depannya, itu pasti ya roadmapnya yang kita lihat gitu, apakah nanti ke depannya mereka mau ada acara A atau kayak mau ada ngasih privilege B gitu. Jadi mostly itu sih kayak roadmap, terus artnya, terus kayak kalau misalnya mau lebih tinggi lagi kayak misalnya kita udah punya duit nih, terus kita mau beli project yang emang udah di mint dan kita bisa ngelihat seberapa rare NFT itu kayak ya bisa dilihat juga kayak rarity sama harganya perbandingannya kayak gimana gitu sih, kayak Bored Ape gitu kan. I see. Ini nggak cuma asal beli ya. Kadang sometimes when you, walaupun kamu suka artnya, juga penting buat cari tahu ya di balik art itu mereka offer apa lagi sih gitu mungkin ya. Benar. Kat, ada tambahan mungkin? Do you have opinion on that? Kalau kamu beli biasanya apa yang kamu perhatiin dulu? Di dalam kelas gue kan gue selalu dapat pertanyaan ini kan, kalau misalnya mau beli NFT pertama gue itu apa? Nah, balik lagi ke budget orang masing-masing tuh beda kan ya. Tapi kalau misalnya aku pribadi, aku tipe yang sebenarnya nggak gitu peduli dengan roadmap. Soalnya roadmap itu sesuatu yang karena environment ini sangat cepat kan. Jadi apa yang lagi trendy mungkin nanti ke depannya udah nggak trendy. Apalagi aku di sini kayak udah 6-7 bulan kayak ngeliatin kayak market ini berubah. Sekarang roadmap itu udah rada nggak relevan sih. Jadi hal yang aku akan lihat itu sebenarnya timnya apakah docs atau enggak. Docs itu istilahnya apakah tim itu taruh identitas mereka yang asli di project itu. Karena kalau misalnya cenderung di balik layar yang kita nggak tahu siapa yang launching project itu lumayan berbahaya. Soalnya kan kalau misalnya kita nggak tahu ya sama aja kayak we don't know if it's going to be a good project atau bad project. Jadi aku akan lihat tim. Terus aku akan lihat sebenarnya komunitasnya itu kayak gimana. Kayak kalau misalnya aku masuk ke dalam Discord mereka, which is di tempat mereka hangout kan, kayak community member tuh hangout, gue akan lihat nih orang-orang di dalam Discord ini apakah benar kayak suka sama projectnya. Soalnya kalau misalnya nggak ada community members, itu akan susah banget untuk projectnya itu akan besar. Nah, itu paling penting. Dan cara lihat komunitas itu apakah benar, karena di dalam dunia ini mohon maaf kayak gampang banget untuk beli bots untuk Twitter followers atau untuk Discord members. Jadi hal-hal yang seperti itu, tim dan komunitas aku akan kayak peduli banget sih. Noted. Tadi ada yang bilang di komen kalau roadmap is flexible. Berarti maksudnya roadmap itu something yang bisa adapt over time juga mungkin ya, bisa berubah. Nah kalau dari mungkin masih the same question nih, soalnya agak menarik ya.
Aprilia, kalau dari segi dari perspektif kreator, menurutmu gimana sih? Kamu kan pasti kamu bikin NFT, kamu pengen orang suka ya, pengen orang beli, pengen orang kayak share, pengen viral gitu mungkin ya. Itu kamu sendiri apa yang akan kamu perhatikan to make sure kayak karyamu tuh valuable buat buyers? Ya, yang pasti kita harus benar-benar bikin personal branding yang kuat dulu. Maksudnya kita nggak asal bikin karya terus nggak dipikirin itu karyanya mau kayak apa, apakah kita harus konsisten apa enggak kayak gitu. Jadi benar-benar semua disengaja, kayak termasuk profilnya, termasuk brandingnya gimana, termasuk stylenya, sampai nanti ini akan berapa banyak karya yang akan dimasukin ke situ, setiap serinya berapa kayak gitu, kayak gitu. Yang pasti itu pertama personal branding. Yang kedua kualitas dari karya, tapi kadang ya namanya orang kan seleranya beda-beda. Ada yang seleranya mungkin gambar seruk gitu aja udah laku, tapi biasanya itu karena digoreng ya kayak gitu. Kalau digoreng ya nggak apa-apa sih, kan banyak juga orang yang beli tuh pengen dijual lagi, makanya butuh tim penggoreng. Tapi kalau kalian benar-benar mencintai art atau benar-benar suka sama art dan kalian membuat karya untuk NFT, yaitu jujur sama diri sendiri tentang karya apa yang kalian sukai, bikinlah seotentik diri kalian aja. Nggak usah, wah ini yang baru laku style anime nih, misal kayak sekarang di OpenSea banyak ibu-ibu kan yang lagi muncul di trending atas kayak gitu. Terus tiba-tiba style kita yang tadinya style gimana, tiba-tiba berubah jadi style wibu kayak gitu. Nah itu sebisa mungkin hindari kayak gitu. Jadi branding nama diri kalian yang kuat, terus karyanya juga yang konsisten, terus dibikin cerita kalau bisa tiap karyanya biar orang tuh ikut kayak merasakan gitu loh apa yang kalian rasakan. Kan yang namanya gambar itu sebenarnya media untuk kalian bercerita, nah gunakan ini sebagai media juga kayak gitu sih. Itu aja. Mungkin sama apa ya, udah sih, konsisten. Untuk laku apa enggaknya itu mending dipikirin nanti, karena apa ya, teman-teman tuh udah mikirin karya, udah mikirin wallet, udah mikirin nanti switch gimana, belum mata uangnya apa, ini udah bunek sendiri. Nanti kalau kalian mikir, aduh ini adalah laku nih, waduh kalian nanti bisa ambruk di tengah jalan kayak gitu kira-kira. Iya, jadi sebenarnya juga pelan-pelan ya, kayak one little step every day, tapi konsisten gitu ya, Aprilia ya. Oke, aku mau pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Satu lagi mungkin ya. Bentar. Sebenarnya orang-orang teman-teman Tokonots banyak banget yang tanya soal NFT ya. Mungkin ada pertanyaan lain selain NFT mungkin yang sehubungan dengan crypto in general atau blockchain juga boleh buat ditanyain ya. Sebelum itu aku sebenarnya tadi juga mau tanya. Iya ya, hype-nya lagi NFT banget. Mulainya apa sih ya NFT itu? Bored Ape ya, awalnya yang CryptoPunks. The first NFT yang CryptoKitties, iya betul, CryptoKitties. True. Oke. Ada pertanyaan lagi sih masih NFT. Tadi mungkin udah dijawab ya, cuman how to get buyer for newbie creator dari Foris Firma. Ada yang mau nambahin nggak soal pertanyaan itu? How to get buyer for newbie creator?
I mean of course tadi si Aprilia udah bilang kalau sebenarnya urusan laku apa enggak itu urusan belakangan ya. Yang penting you do what you like. Kamu bikin art yang kamu suka. Cuman ada nggak sih tips gitu buat, because of course kalian mau kalian bikin kan pasti pengen cuan ya, gimana pun juga gitu. Mungkin kalian ada tips nggak gimana caranya supaya orang mau beli gitu karya kalian? Apakah emang harus digoreng nih, or is there any other way gitu untuk dapat customer, dapat buyer? Aprilia mungkin. Terus dari itu Kat. Oke, kalau dia laku itu ya pasti kita harus ngasih tahu toh ya. Jadi siapa engko nek dora ngerti kita jualan kan, jadi nggak ada yang beli gitu. Jadi harus dikasih tahu jam berapa, terus berapa lama masa ininya, terus berapa edisi, terus dibikin trik segimana mungkin, kayak ini tuh edisinya tuh terbatas tapi tuh murah gitu. Misalnya jangan awal-awal tuh jangan pasang harga 1 ETH dulu, jangan, itu nanti nggak ada yang beli. Pertama misalnya kalau kalian pakai Tezos nih ya, pakainya misalnya di hand gitu ya, 0,5 dulu, apa 0,1 nggak apa-apa, terus edisinya dibikin banyak dulu 300 kayak gitu, terus per edisinya misalnya 300 gitu. Nanti lama-lama kalian udah punya pasar nih. Kalau orang udah beli, berarti kan mereka udah tahu nih, oh dia tuh jual. Dan mereka pasti pengen tahu lagi kapan aku mau jual lagi. Karena apa? Karena satu murah, dua kualitasnya bagus kayak gitu. Ya kalian bikinnya yang kualitasnya bagus dan kalau bisa murah. Nah dari situ kalian bikin jadwal yang rutin, kayak misalnya aku tiap seminggu sekali uploadnya kayak gitu apa gimana. Jadi orang-orang tuh kayak hafal gitu. Nah kalian gunakan Twitter. Nah kayak gitu sih. Jadi jangan mahal-mahal dulu, jangan jok tiba-tiba jok 1 ETH gitu, jangan, dikit dulu, terus edisinya dibanyain, terus jadwalnya kapan dirutinkan, terus sering-sering nongkrong di Twitter kan banyak yang, halo aku harap tuku NFT, siapa yang mau promo siapa yang punya NFT belum kebeli, ya kalian bisa ngasih link ke situ, ikut-ikut di Twitter kayak gitu, siapa tahu kan kebeli gitu. I see, banyak juga Gitu caranya aja ya. sih kira-kira. Mudah-mudahan teman-teman nyatet loh, jarang loh kamu dikasih tips langsung dari kreator yang udah jualan duluan. Kat mau nambahin nggak? Ada yang mau ditambahin nggak? Sebelum kita ke last question. Kayaknya udah lengkap sih, kayak network is everything. Menurutku nggak hanya kayak artis itu berkarya, karena agak beda ya, kayak di dunia seni yang biasa dan di dalam Web3. Di dalam Web3 kan istilahnya kita masuk ke pasar internasional dan kita nggak kenal siapa-siapa. Jadi kita harus kenalan dulu dong sama siapa sih orang yang paling sering beli NFT, mungkin artis Illustrator atau mungkin artis digital artis gitu kan. Jadi network is everything, jadi that's pesan aku. Noted. Kita udah nggak kerasa udah sejam ya ngobrol-ngobrol, dan sayang banget waktu itu cuma sejam. Mungkin next live kita bisa lebih lama ya, soalnya sebenarnya banyak banget yang belum dibahas. We can talk about this for days sebenarnya. Cuman sebelum closing, aku ada pertanyaan nih buat all of you. Kalian kan udah yang duluan started in crypto and NFT, dan aku yakin banyak banget teman-teman yang udah pingin gitu, cuman belum dapat aha momennya gitu, to get started gitu. Sementara kalau misalnya tadi dari jawaban-jawaban kalian, kalau the future of blockchain, Web3, crypto, NFTs, dan teman-temannya tuh very bright dan sangat full of possibilities. Nah, kalian punya advice gak sih? Mungkin advice yang dari hati gitu, dari kalian sendiri gitu, buat orang-orang yang ingin terjun, yang udah punya keinginan, cuman belum nyemplung, baik itu dari kreator, investor, semua dari all parties. Kamu punya advice nggak sih? Mungkin
specifically for females ya. Soalnya kalau teman-teman belum tahu sebenarnya this event tuh juga sehubungan dengan International Women's Day yang akan nanti 8 Maret gitu. Ya, mungkin ada kalian nggak advice nggak for beginners, especially for female players di crypto and NFT? Mungkin dari Mega dulu. Kalau advice aku gimana ya? Kayak cari temennya dulu sih, karena kayak kalau misalnya belajar sendirian itu can get overwhelming. Jadi kalau misalnya udah punya teman yang emang udah jago atau udah pernah nyemplung duluan, deketin aja kayak gue mau ngobrol dong soal apa kripto NFT gitu. Pasti kayak temen-temennya pasti mau sih ngejelasin kayak gitu, sama kayak pelan-pelan aja riset gitu. Thank you, Meg. Dari Kat mungkin ada advice? Kalau dari aku jangan pernah takut untuk belajar, karena sebenarnya komunitasnya banyak banget yang bisa ngajarin. Jangan pernah takut untuk nanya atau berminta untuk diajarin sih. Karena aku mulainya juga bener-bener minta temenku untuk ngajarin, dan dari sana kayak baru kan aku bisa research sendiri. Jadi ya begitulah. Thank you, Kat. Aprilia mungkin ono sing kate mbok tambahno gak saran? Podo ya, tapi sama kayak Mega sama Cat itu golek komunitas seiso ngajari betul. Podo. Jadi emang yang pertama cari komunitas dulu ya, find the people yang mirip sama kalian gitu. Jadi bisa saling suportif. Mungkin itu ya kali ya keywordnya sore hari ini. Oke, teman-teman, teman-teman Tokonauts, gak kerasa udah sejam kita ngobrol-ngobrol banget. Aku mau say thank you banget for Catherine, Pega, sama Aprilia. Gak kerasa kita udah talk a lot of things dari crypto, NFT, how to get started, challenge-nya apa aja. Dan teman-teman Tokonauts yang udah nonton semuanya juga, aku mau ngucapin terima kasih. I hope that you will stay tune in our channel. Nanti kalau kita ada live berikutnya, kalian bisa join lagi. Dan kalau misalnya kalian punya saran, kira-kira topik apa sih atau live apa sih yang pengen kalian denger gitu, it's okay, give us direct message and our team will reply back to you. Aku mau ingetin lagi tadi, buat yang udah engage, chatting, ask question, make sure Instagram kalian gak di lock ya, supaya tim Toko Crypto bisa DM, bisa ngecek. Nanti someone from our team will text you buat tanya more details about your UID sama wallet. So, kita kirim NFT sama TKO-nya. Oke, sekian aku Anti dari Toko Crypto. Terima kasih. Sampai jumpa di live berikutnya. Salam to the moon.